warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada pembahasan al-ismu bin nadhari ila adadihi, isim ditinjau dari bilangannya, dan itu terbagi menjadi berapa, Pak? 3. Yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim menunjukkan bilangan satu atau tunggal. Yang kedua isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan bilangan 2. Dan cara membuatnya ditambahkan apa? Alif dan nun dan ya dan nun kepada isim mufrad. Kemudian yang ketiga ada jamak, dan jamak itu sendiri terbagi menjadi 3. Jamak adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2. Kalau jamak mudzakkar salim, ia menunjukkan laki-laki. Cara membuatnya gimana kemarin, Pak? Tambahkan waw dan nun atau ya dan nun kepada isim mufrad. Kepada isim mufrad yang memenuhi syarat. Tambahkan kepada, semuanya ditambah kepada isim mufrad. Nah, sekarang sebelum kita masuk ada pertanyaan Bapak berkenaan pembahasan kemarin, atau muroja di rumahnya mendapati keganjalan, silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut, yaitu jamak yang keberapa? Jamak yang keberapa sekarang, Pak? Yang kedua. Sudah jamak mudzakkar salim, kita masuk kepada jam'u muannatsin salimun. Jamak muannats salim. Jamak artinya hitungan lebih dari 2. Muannats, apa arti muannats? Yang menunjukkan wanita. Naam. Cara membuatnya yaitu menambahkan, ya, semuanya ditambah, Pak, ya. Menambahkan di akhir isim mufrad, berarti sama dengan isim musanna, sama dengan jamak mudzakkar salim. Tapi ingat, di akhir isim mufrad muannats. Ingat, ini yang membedakan dia dengan jamak mudzakkar salim. Ditambahkan di akhir isim mufrad muannats. Dengan apa tambahannya? Alif tun dan alif tin. Nah, ada 2, tun dan tin. Yang huruf sebelumnya, yakni sebelum tambahan alif, maka di fathah. Dan tak marbutonya, tahu tak marbuto kemarin? Ya, tak marbuto tersebut dibuang. Kalau ada tak marbutonya, karena enggak semuanya isim muannas ada tak marbutonya. Jadi kita sudah bahas isim muannas. Ada berapa kemarin? Ada berapa isim muannas kemarin? 1,
isim diakhiri ta marbuto. 2, nama wanita. 3, anggota badan double. 4, sifat khusus wanita. 5, sifat yang ikut wazan fu'la. Sifat yang ikut wazan fa'la. Sifat yang ikut wazan fa'la'u. Nah, ada 7. Adapun yang ke-8 itu adalah isim-isim muannas yang tidak ada tandanya. Nah, kita langsung ke contoh yang diberikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bapak, di bukunya apa contohnya Pak? Coba disebutkan. Zainabu. Nah, Zainab. Mas Iqbal, ini isim mudzakkar apa muannas? Muannas. Alasannya nama perempuan. Jadi kita sepakat ini adalah isim muannas. Kenapa? Tanda muannasnya nama wanita. Paham ya? Nah, karena dia adalah isim muannas, berarti barulah kita buat dia jamak muannas. Karena syarat daripada jamak muannas diambil dari isim mufrad, kemudian ditambah isim mufrad muannas, kemudian ditambahkan alif dan ta atau alif dan tun. Tambah alif tun atau alif tin. Jadi apa jadinya Pak? Zaina. Naam. Kemarin kita sudah berikan contoh Zainabah, kan gitu Pak. Ini kemudian ditambahkan alif dan tun. Sebelum namanya ada alif berarti pasti fathah. Masyaallah. Zainabatun. Jadi kalau kita mau mengatakan para Zainab, inilah dia. Zainabatun, datang Zainab ini, Zainab binti ini, Zainab binti ini. Zainabatun, para Zainab. Nah. Paham tidak Pak? Atau ditambahkan alif dan tin. Jadi apa? Nah, Masya Allah. Zainabatin. Seperti itu. Itu. Bapak, Hindun. Nih kasih contoh. Iya. Hindun. Nama laki-laki apa nama perempuan? Gimana cara membuatnya Bapak? Dijadikan banyak Hindun, para Hindun. Maka ditambahkan alif dan tun atau alif dan tin. Gimana hasilnya Pak? Sebelum tambahan ini pasti fathah, karena sebelum alif pasti fathah. Alif pasangannya fathah. Jadi saya tuliskan pelan-pelan. Ya. Hindun kan ya? Cuma ditambah alif Pak. Tambah alif. Namanya ada alif pasti fathah. Hindatun atau Masya Allah, Hindatin. Gitu Pak, para Hindun. Apalagi di bukunya Pak? Toib.
Po, poli, batun. Mas, ini isim mudzakkar apa muzakkar? Muannas. Tandanya tak marbuto, masya Allah. Jadi ini adalah isim muannas. Kenapa? Tandanya adalah diakhiri tak marbuto. Berarti ini bisa kita jadikan jamak muannas salim. Kenapa? Isim muannas. Nah, dan ini mufrad. Ya. Maka diapain Bapak? Ditambahkan alif dan tun atau alif dan tin. Ingat, kalau ada tak marbutonya, diapain tak marbutonya? Dibuang. Diapain Pak? Dihilangkan. Maka tak marbuto jangan dipakai lagi. Ini langsung dibuang. Baru ditambah. Jadi po, ba, tambah alif. Iya, tambah tun. Po, li, batun. Para. Apa artinya tolibah? Apa yang tolibatun? Pelajar perempuan, santriwati. Nah, kita mau katakan tolibatun, para santriwati. Para santriwati. Seperti ini. Atau nah, to libatin. Bedanya cuma ini, Pak. Tun sama tin. Kapan Ustaz tun, kapan tin? Ya, nanti kita akan bahas insyaallah taala. Apalagi di bukunya? Saburatun. Saburatun. Apa yang saburatun? Pasangannya, papan tulis. Iya, papan tulis. Saburatun, papan tulis. Dia adalah isim muannas. Tandanya ada tak marbutonya. Taib. Maka dia adalah isim muannas. Maka cara membuatnya, tambahkan alif dan tun atau alif dan tin. Jadilah dia tak marbutonya diapain? Dibuang. Kalau ada tak marbutonya, kalau enggak ada, enggak usah. Apa mau dibuang kalau enggak ada? Jadi sabu, seperti ini. Ini kan sudah dibuang. Sudah dibuang apanya? Sudah dibuang taknya. Nah, tinggal ditambahi alif dan tak. Sabu rotun atau sabu rotin. Masya Allah. Sudah di bukunya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Paham nggak sudah nih? Paham? Coba Pak Abu Nidar. Kasih apa ya? Apa? Oh, itu hadiah kali ini. Mas Jidun. Jadi gimana Pak? Cara membuatnya Pak? Ditambahkan alif dan kenapa Pak? Masya Allah, karena ini isim mudzakkar, maka tidak boleh ditambahkan alif dan tak, nggak bisa dijadikan jamak muannas salim. Karena syarat membuat jamak muannas salim diambil dari isim mufrad muannats, baru dijadikan dia ditambahkan alif dan tun atau alif dan tin. Ada pertanyaan yang lainnya?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada kita lanjut. Yang ketiga adalah jamak taksir, jam'u taksirin. Apa itu jamak taksir? Ingat, kalau jamak, jumlah 3, isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2. Hanya saja dia berubah dari bentuk mufradnya. Maksudnya apa berubah dari bentuk mufradnya? Saya ulang, jamak taksir, jamak hitungan lebih dari 2, 3 ke atas. Namun dia diambil dari perubahan isi mufradnya. Perubahan dari isi mufradnya. Maksudnya apa bedanya dengan, bukan dia dari isi mufrad juga. Ya, bukannya cara membuat isi musanna dari isi mufrad. Bukankah cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim mufrad? Bukankah cara membuat jamak muannas salim juga dari isim mufrad? Iya. Tapi kalau yang ini jamak taksir, dia berubah bukan ditambah. Paham ya? Kalau isim musanna ditambah dari isim mufradnya, enggak dirubah, dia langsung ditambah saja. Maksudnya enggak ditambah dari depannya, dia langsung ditambah. Jamak mudzakkar salim langsung ditambah. Kemudian jamak muannas salim ditambah. Adapun jamak taksir dia berubah. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Dia berubah. Dalam artian bukan hanya ditambah, tapi memang dari depan dia berubah. Contoh. Apa di bukunya Bapak? At-talibu. At-talibu. Perhatikan. At-talibu. Dia jamak taksirnya menjadi at-tullabu. At-tullabu. Perhatikan, sangat jauh sekali. Bukan sesuatu yang ditambah saja. Istilahnya dari depan kemudian ditambah. Ini ada tasydidnya, ada alifnya. Ya, dia berubah. Bukan hanya ini kemudian persis seperti ini kemudian ditambah berapa di belakangnya. Enggak. Sebagaimana isim musanna, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau ini dia berubah bentuknya. Paham enggak sampai sini, Pak? Di bukunya apa lagi? Babun. Apa artinya at-talibu, Pak? Siswa. At-tullabu para siswa. Kemudian babun. Apa artinya babun? Pintu. Menjadi dia abwabun. Tentang kisahnya siapa? Istrinya Al-Aziz. Wa ghulliqatil abwab, dan ditutup abwab, pintu-pintu. Kenapa? Istana. Pintunya banyak. Jadi ditutup pintu dia menutup pintu-pintu. Abwabun. Lihat Bapak. Bukan babun kemudian ditambah ini, enggak, dia berubah. Ada tambahan malah. Abwabun. Inilah disebut dengan jamak taksir. Dia berubah dari isi mufradnya, bukan ditambah dari isi mufradnya. Paham tidak? Nah, apalagi di bukunya, Pak? Qolamun. Apa artinya? Iya, qolamun jadilah dia apa? Aqlamun. Perhatikan. Berubah dia. Ini bertambah. Nanti ada juga kadang yang
kurang. Apalagi Pak? Wa pendek semua. Soalnya beda ini Pak. Kalau katakan walid, oh itu bapak itu. Tapi kalau pendek waladun, itu anak. Waladun. Ini pentingnya belajar tajwid Pak ya, panjang pendeknya. Enggak ada matnya. Waladun jadi auladun. Tuh, perhatikan. Waladun auladu. Anak laki-laki, anak para anak-anak kita, putra-putra kita. Apalagi Pak? Rojulun. Apa artinya rojulun? Seorang laki-laki dewasa. Rojulun apa? Rijalun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu pemimpin para wanita. Lihat Pak, berubah Pak. Berubah. Apalagi? 6. Kitabun. Apa artinya kitabun? Apa artinya kitabun? Kitab. Nah, jadi apa dia? Nah, kutubun. Ini berkurang dia Pak ya? Iya. Kitabun ada alifnya, hilang alifnya. Kutubun ini berkurang dia. Kalau yang tadi bertambah, ini berkurang. Demikianlah dia berubah. Kadang bertambah, kadang berkurang. Yang penting dia beda. Apalagi Pak? Baitun, buyutun. Terbalik. Buyutun. Nah, rumah. Kalau ini rumah, ini rumah. Apalagi Pak? Najmun. Apa artinya najmun? Bintang. Jadi nujumun, bintang. Apalagi? Masjidun. Masjidun. Apa artinya masjidun? Masjid. Masajidu. Wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Apa lagi Pak? Madrasatun. Apa artinya madrasah? Madrasah. Jadi madarisu. Berkurang. Apalagi? Hadiqatun. Hadiqatun. Apa artinya hadiqah? Kebun. Hadaiqu, kebun. Apa lagi Pak? Apa?
Risalatun. Jadi apa artinya risalatun? Surat, pesan, itu masuk di dalamnya. Pesan SMS. Risalah. Risalatun, rosailu. Apalagi Pak? Habis. Nah, dan yang lain-lainnya. Dan ini bisa diketahui, yang pertama, mendengarkan orang Arab berbicara. Ketika dia pakai itu, oh itu berarti jamaknya, jamak taksirnya. Karena apa? Nggak ada rumusnya kita mau buat. Beda kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, oh tinggal ditambahin dan itu ada. Kalau ini nggak ada. Yang kedua, mengetahuinya kita ambil dari Al-Quran atau hadis, kita baca, oh ternyata jamaknya pakai kayak gini, sudah itu dia. Yang keempat, yang ketiga adalah dengan membacanya dari kamus. Orang-orang Arab menetapkan demikian, maka kita menetapkan demikian. Ada pertanyaan Bapak? Ustaz, bukannya at-thalibu itu jamak mudzakkar salim, Ustaz? Siapa yang bisa jawab? Dengerin ya, at-thalibu itu jamak mudzakkar salim. Ya tidak, Pak? Bukankah ini jamak mudzakkar salim? Bukan? Jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim. Nah, ada yang lain? Benar nggak Pak? Sepakat nggak? At-thalibu benar nggak jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim benar nggak Pak? Saya nggak katakan salah atau benar, loh saya cuma nanya. Benar? Saya ulang ya Pak ya. At-thalibu, apakah dia jamak mudzakkar salim? Benar? Iya apa bukan? Mas Abu Nizar. Iya. Apa pertanyaannya Pak? Susah ya? Saya ulang. Apakah at-thalibu ini jamak mudzakkar salim? Mas. Iya. Bapak. Oh, Adam, mana mau tanya Adam. Adam. Ini jamak mudzakkar salim enggak Adam? Bukan. Alasannya Adam? Masya Allah, bukan Pak. Bukan, jamak mudzakkar salim itu ambil isim mufrad tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau ditanya apakah ini jamak, apakah ini mudzakkar? Iya. Kalau ditanya apakah ini mudzakkar? Iya. Ini bukan jamak mudzakkar salim. Ustaz, bukankah at-thalibu itu mudzakkar kemudian bisa dijadikan jamak mudzakkar salim kayak kemarin at-thalibu atau libuna atau libina. Nah, kok bisa dijadikan di sini lagi? Iya. Iya, ada kata-kata yang di situ ada mudzakkar salimnya, ada jamak taksirnya, ada. Ada yang seperti itu. Ada boleh mudzakkar salim, boleh dijadikan jamak taksir. Yang penting dia memenuhi syarat, maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang penting bisa dijadikan memenuhi syarat, maka mengikuti bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Baru ingat. Ya kan Anda tanya, at-thalibu ini apakah jamak mudzakkar salim? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan Pak? Catatan, jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam, perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Oh, berarti sudah kita sebutkan. Ya Pak.
Nanti kalau mau merubah dari kata-katanya ini harus kita memperbanyaknya kosakata. Benar sekali, Pak. Iya, karena dia nggak punya kaidah khusus tertentu. Kita menghafalnya dari kamus. Kita mengambilnya dari kamus. Allah Ta'ala a'lam. Tadi ada di sini ini. Ada pertanyaan? Itu tadi Ustaz. Kalau kita tidak tahu kosakata yang banyak, susah langsung banyak ini. Kata-katanya ini. Namun apa istilahnya? Jamak taksir ini ya memang itu dia dari kamus. Tapi bukan berarti kalau kita nggak kuasai jamak taksir ini, nggak hafal semua ini, berarti kita nggak bisa. Karena ini cuma satu cabang saja dari situ. Ini pengenalan saja bahwasanya itu adalah jamak taksir. Namun tatkala kita sudah masuk dari mata belajar baca kitab sudah, nanti akan kita sering ketemui tanpa tidak sadar kita nggak menghafalin itu di kamus, kita hafal nanti karena seringnya kita jumpai kata-kata itu. Iya Pak, kadang kita jalan ke sini, pertama saya ke sini, masya Allah sesat saya Pak. Pertama saya ke sini lewat sana, tak kirain masjid sudah dekat, sudah lewat sini, masya Allah bukan rumahnya orang ya balik. Tapi dengan jalan terus tiap hari, saya nggak ngehafalin juga. Oh habis ini rumahnya ini, enggak. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kita hafal sendiri. Jadi bapak nggak usah, waduh berarti tantangan berat. Hah? Cara metode yang gampang. Pertama, memahami ini Ustaz. Apalagi sekarang nih lebih mudah Pak, kayak misalkan kita buka internet itu, kalau diketik kata itu bahasa Arab, dia langsung nanti muncul kamusnya, ada tulisan jim, nah itu jamak berarti, langsung jamak taksirnya biasanya seperti itu. Dan nanti kita akan belajar buka kamus dan seterusnya, itu kita akan sampai ke sana. Dan dengan berjalannya nanti, kalau bisa usahakan nanti, makanya saya katakan belajar bahasa Arab ini betul-betul pingin tahu. Pingin bisa, jangan hanya sekedar daripada nongkrong di rumah, bagus kita nongkrong di masjid. Tidak, kita ada tujuan yang besar, yaitu bagaimana kita bisa memahami nanti agama kita dengan baik dengan mempelajari bahasa Arab. Sehingga nanti kajian semua Pak itu pegang kitab. Pegang kitab. Jadi ustadznya baca di atas, kita lihat, oh ustadznya baca kayak gini. Nanti ketahuan juga ustadz yang wah, kok dibaca kayak gini? Bukannya kayak gini, Ustaz. Mungkin seperti itu. Itu harus pegang seperti itu. Nah, seperti itu. Insya Allah Pak, seperti itu. 6. Ada yang lain Pak? PR. Ditandai dulu buat PR, baru kita lanjutin lagi. PR-nya halaman 14. Sudah lihat Bapak? Di situ ada isi mufrad, ada isi musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Kalau ada jamak salimnya silahkan. Kalau bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, buat. Tapi kalau nggak bisa, karena tidak memenuhi syarat, maka tidak ada. Faham maksudnya ini Pak? Nah, apalagi sekarang ada kitabnya Ustaz Abu Tamim kan Pak? Ridhullah Ta'ala. Apa? Al-Kalimatul Mutaradifah. Nah, di situ ada jamak taksir, ya nggak? Ada. Alhamdulillah
binikmatihi, dengan nikmat Allah. Kami pernah menghafal itu, Pak. Kami pernah menyelesaikan itu, kemudian dites ini, putar-putar ini, bisa kita jawab. Itu kalimatul mutaradifah. Dan insyaallah nanti mudah dengan berjalannya waktu. Selama Bapak masuk di tahapan-tahapan ini, maksudnya di tangga-tangga ini Bapak bisa. Kecuali kalau ini nggak bisa tapi tetap lanjut, ini yang bikin bingung nanti. Tapi kalau Bapak bisa ini, terus lagi naik, paham terus, bisa insyaallah. Dan saya katakan, kalau ada yang bingung di pembahasan yang lalu, tolong ditanyakan. Tolong ditanyakan. Karena ini kita nggak akan bisa nyampe di atas kecuali dengan memahami yang di bawah ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut nggak, Pak? Yang mesinnya kuat ini lanjut, Pak, lanjut. Itu PR, Pak. Atau kita kerja bersama aja? Nggak usah PR, Ustaz. Sudah banyak pekerjaan di rumah. Udah banyak tiap hari PR, Ustaz. Pekerjaan rumah. Oh iya. PR aja, Pak, ya. Biar di rumah nulis-nulis, latihan nulis. Iya, sekali-kali. Setiap pertemuan 1 kali. Tep, masih ada waktunya? Masih? 2 menit lagi. 2 menit? Iya, 2 menit lagi. Nah, sekarang al-faslu rabi'u, pasal yang keempat. Apa itu? Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari ta'yin, kejelasannya. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau dari kejelasannya, jelas atau tidak jelasnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, isim nakirah, ismu nakirati. Isim nakirah yaitu isim yang belum jelas bendanya. Maksudnya belum jelas bendanya, masih umum. Contohnya talibun. Ini dikatakan nakirah. Apa itu? Belum jelas. Apa artinya talibun? Penuntut ilmu. Tapi penuntut ilmu yang mana? Ayat yang dimaksud. Beda kalau kita langsung katakan mas ini. Oh, ini jelas. Karena ini. Tapi kalau dikatakan penuntut ilmu yang mana? Ini yang dimaksud belum jelas. Sama-sama di sini, Pak. Nah, talibun. Terus apa tandanya, Ustaz? Orang sama-sama aja. Nah, nanti kita akan mempelajari tandanya apa saja yang membedakan dia nakira, belum jelas, atau yang kedua ma'rifat, yaitu sudah jelas. Contohnya talibun. Adzan. Oh iya. Adzan dulu. Apa? Oh iya, sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Ini ikat rambut. Nanti buat kakak, ya. Adek kasih kakak kan حي على حي على حي على الفلاح حي على Jangan dibuka, nanti jatuh kalau dibuka. Allahu Akbar. jika Allahu Akbar. ini buka La buka ilaha rambut jadinya pulpen buat adik kasih kan tuh kan yang ini gambarnya tuh baru Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit masuk kepada penjelasan isim ditinjau dari kejelasannya, yaitu terbagi menjadi dua. Ada isim nakirah, yang kedua ada isim ma'rifat. Nakirah artinya belum jelas, yakni masih umum katanya, kalimat kata-katanya masih umum. Katanya masih umum. Rumah, ya rumah, tapi rumah siapa? Terus dari mana kita mengetahuinya, Ustaz? Ini disebut nakirah dan ini sudah ma'rifat. Nah, nanti akan kita berikan ciri-cirinya. Yang pertama adalah di antara ciri contoh isim nakirah adalah talibun, seorang santri, namun belum jelas santri yang mana. Nah, itu disebut dengan nakirah. Ini disebut dengan nakirah. Apalagi di bukunya apa? Kitabun. Apa artinya kitabun? Buku atau kitab. Kitab, jelas kitab, tapi kitab yang mana? Ini disebut dengan nakirah, masih umum. Masih umum. Kemudian ma'hadun, apa? Pondok. Pondok siapa? Pondok apa? Nah, maktabatun. Maktabatun perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan yang mana? Kan perpustakaan banyak. Ini disebut dengan umum. Aqlamun. Apa itu? Jama' apa itu? Jama' taksir dari qalamun. Kemudian mudarrisun, guru laki-laki. Tapi guru yang mana? Siapa? Itu disebut dengan nakirah. Saya langsung berikan contoh. Nakirah di sini Bapak enggak dikatakan nakirah
Karena nggak ada tanda-tanda ma'rifatnya. Contoh-contoh ini dikatakan nakiro karena nggak ada tanda-tanda ma'rifatnya. Nanti akan kita sebutkan apa saja isim-isim yang ma'rifat dan seperti apa aja tanda-tandanya. Isim ma'rifat, isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu ini dia, yang ini yang dimaksud. Nah, itu diantara tanda-tandanya yang pertama adalah ada alnya. Makanya contoh yang pertama tadi nggak ada semua alnya, nggak ada semua alnya. Tolibun, kitabun, ma'hadun, maktabatun, aqlamun, mudarrisun. Nah, sekarang diantara tanda-tanda isim ma'rifat sudah jelas bendanya, ada alnya, at-talibu. Sudah jelas berarti santri ini yang dimaksud. Santri ini yang dimaksud. Santri ini yang dimaksud. Contoh kecil Bapak, apa sih faedahnya kita mempelajari nakiro dan ma'rifat? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan, siapa man amila amalan, siapa yang mengamalkan amalan. Ini ma'rifat apa nakirah? Ini adalah nakirah. Kenapa enggak ada ma'rifat, enggak ada tanda ma'rifat, enggak ada alnya? Siapa yang mengamalkan. Ketika nakirah Bapak di dalam konteks kalimat syarat ini disebut dengan umum. Siapa yang mengamalkan amalan apa saja, nggak ada tertentu amalan tertentu. Kenapa? Nggak ma'rifat nakiro, amalan apa saja. Beda kalau al-amala, berarti amalan tertentu saja yang dilarang. Tapi umum semua amalan-amalan yang tidak ada perintah dari Rasulullah, maka dia tertolak. Karena umum. Ini contoh penerapan daripada ilmu kita nanti, ilmu bahasa Arab kita. Makanya sering kita terjemahkan siapa yang mengamalkan amalan apa saja. Mana ada bahasa Arabnya di situ amalan apa saja, tapi itu diambil dari kaidah bahasa Arab. Sehingga dikatakanlah amalan apa saja. Kenapa? Nakiro. Enggak ditentukan amalan tertentu, semua pokoknya amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertolak. Nah, ini contoh daripada penerapan kaidah. Jadi yang pertama Bapak dikatakan ma'rifat ada alnya, ada alnya. Setiap ada isim ada alnya, pasti dia disebut dengan isim ma'rifat. Sudah jelas, paham gak ini? Nah, kenapa kok Ustadz katakan setiap isim yang ada alnya? Kenapa kok nggak dikatakan juga setiap yang ada alnya, baik fiil atau huruf? Kenapa? Saya ulang, ini yang mengakhiri perjumpaan kita. Kenapa kok saya katakan setiap isim yang ada alnya pasti ma'rifat? Kenapa saya nggak katakan setiap kata, baik isim, fiil, huruf yang ada alnya maka ma'rifat? Kenapa? Yang lain lagi Pak. Karena al itu hanya ada pada isim, paham ya? Nah, sehingga yang ma'rifat di sini hanyalah isim, isim. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Tapi ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada. Jadi belajar bahasa itu bukan mau bangga-banggaan, enggak, tapi bagaimana kita betul-betul mempelajari agama Allah dengan mengenal lebih dalam dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.